Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik sahabat-sahabat sekalian, selamat malam. Semoga kabar baik selalu menyertai kita dan Allah selalu berikan rahmat serta keberkahan dari setiap langkah yang kita ambil, wabil khusus langkah dalam menuntut ilmu. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang akan diasuh dan dibimbing oleh Al-Ustadz Kiai Haji Anwar Musyaddad, yang insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan ilmu, dan beliau sudah hadir dalam majelis ini dan insyaallah siap untuk membimbing kita ke arah yang lebih baik. Baik, bagi teman-teman sekalian, silahkan dipersiapkan kitab Ta'limul Muta'allimnya. Kita khusyuk khidmat mendengarkan penjelasan dan kita niatkan ini semua karena Allah, untuk mencari ilmunya Allah, dan insyaallah akan bermanfaat untuk bekal kita di kemudian hari. Kepada Al-Ustadz Kiai Haji Anwar Musyaddad kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah wa ardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu langsung dibacakan lanjutan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtassun bil insaniyatin lianna jami'al khisali bil insaniyati lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al insanu wasari'ul wasairul hayawanati kasyaja'ati wal jur'ati wal quwwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilmi. Keutamaan ilmu tidak diragukan bagi siapapun, karena ilmu merupakan sesuatu yang khusus untuk manusia, sebab segala sesuatu selain ilmu dimiliki oleh manusia dan segala macam binatang, seperti keberanian, ketegasan, kedermawanan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Wa syaraful ilmi, keutamaan ilmu, la yakhfa, tidak samar, ala ahadin, atas seseorang, idh huwa, karena dia, keutamaan ilmu itu mukhtassun bil insaniyati, itu khusus dimiliki oleh manusia. Lianna jami'al khisali, karena sesungguhnya semua perkara, siwal ilmi, selain ilmu, yashtariku fiha, maka bersekutu di dalam perkara itu al insanu, manusia, wasairul hayawanati, dan juga manusia, juga hewan. Kasyaja'ati, seperti berani, wal jur'ati, berani, ya, sama artinya, wal quwati, kuat, wal judi, dermawan, wasyafaqati, kasih sayang, wa ghairiha, dan selainnya, siwal ilmi, selain ilmu. Jadi maksudnya apa? Yang membedakan antara kita dan binatang itu ilmu. Kalau selain ilmu, binatang itu juga memiliki keberanian. Misalkan manusia punya keberanian, binatang punya. Manusia punya kekuatan, binatang punya. Manusia punya kasih sayang, binatang juga punya kasih sayang. Betul kan?
ke anaknya, ya. Jadi selain ilmu, binatang itu juga sama, memiliki kemampuan yang sama. Yang membedakan antara manusia dengan binatang itu adalah ilmu. Makanya kalau ada orang yang gak berilmu, maka itu ya kayak gimana ya, kayak binatang gitu lah sepertinya. Supaya kita bisa membedakan bahwa kita ini manusia, ya, beda dengan binatang, yaitu yang membedakan adalah ilmu. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan, ya, misalkan kita bandingkan dengan binatang, contohnya misalkan yang badannya besar, ya, badannya besar. Jadi mulianya manusia itu bukan karena besarnya badan. Karena kalau kita lihat dari besarnya badan, maka ada yang lebih besar. Contohnya gajah. Ya kan? Bukan dilihat dari keganasannya, keberaniannya. Karena apa? Kalau kita lihat keberaniannya, singa itu lebih gagah, lebih berani. Betul? Kalau kita lihat dari hubungan jima misalnya, burung pipit itu lebih lama daripada manusia. Ya. Jadi banyak yang lebih keren gitu loh daripada manusia. Tapi kalau sudah berbicara tentang ilmu, binatang itu semuanya tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya yang membuat manusia itu mulia dibandingkan dengan binatang atau makhluk-makhluk yang lain adalah ilmu. Dengan ilmu, akhirnya manusia itu bisa mengontrol hawa nafsu, ya kan? Manusia itu kan ada apa? Akal dan hawa nafsu. Kalau malaikat cuma akal, gak punya hawa nafsu. Makanya malaikat ini dikatakan makhluk yang paling setia. Disuruh sujud, sujud. Suruh ruku, ruku. Gak akan bangun sebelum diperintahkan untuk bangun. Suruh tasbih, tasbih. Suruh meniup trompet, misalnya malaikat apa itu? Israfil. Sampai sekarang itu posisinya ya gini, karena tugasnya meniup trompet. Sampai sekarang ya posisi meniup, nunggu apa? Perintah, tiup. Makanya jangan buat kaget itu malaikat Israfil, ya. Tahun baru kita niup trompet, khawatirnya malaikat Israfil kaget, duit ketiup. Ya bisa-bisa kiamat. Karena sudah posisi niup gini, sangkakala itu. Makanya makhluk paling setia. Makanya kalau misalkan kita bisa menang dari hawa nafsu, bisa lebih mulia daripada malaikat. Berbeda dengan binatang. Binatang itu cuma punya hawa nafsu, tapi tidak punya akal. Nah, kalau misalkan akal kita kalah dari hawa nafsu, maka kita itu bisa lebih rendah daripada binatang. Ya, makanya mulianya manusia karena apa? Ilmu. Kenapa Nabi Adam diperintahkan sujud kepada, kok Nabi Adam sih, siapa? Iblis, malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam karena ilmu. Nabi Adam malaikat ketika ditanya, ini namanya apa, gak tahu. Tapi kalau Nabi Adam tahu, ini. Nah, gitu. Makanya ketika malaikat itu bertanya, bukan protes, enggak berani malaikat protes itu, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya kan? Terus apa lanjutannya? Qalu ataj'alu fiha apakah engkau akan menciptakan orang yang akan saling menumpahkan darah? Wa yasfikud dima, terus apa lanjutannya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini senantiasa bertasbih mensucikan engkau. Nah, tapi kan namanya malaikat kan tidak tahu. Tapi Allah menjawab, aku ini lebih tahu dari kamu. Buktinya apa? Lebih keren gitu loh. Ya, oke, lanjut. Wa bihi azhara Allah Ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalamu alal malaikati wa amarahum bis sujudi lahu. Dengan ilmu Allah mengunggulkan Nabi Adam atas para malaikat dan Allah menyuruh mereka sujud atau memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Jelas kan? Sudah terjawab. Wa bihi, dan sebab ilmu, azharallahu ta'ala, maka Allah itu menampakkan fadla Adam alaihi salatu wassalam, keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam alal malaikah, daripada malaikat. Wa amarahum, dan memerintahkan Allah itu kepada malaikat bisujud, dengan bersujud lahu kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena ilmu. Jelas ini ya. Oke, lanjut. Wa innama syaraful ilmi likaunuhi wasilata ila taqwa
وسيلة إلى التقوى الذي يستحق به الكرامة عند الله والسعادة العبدية كما قيل لمحمد بن الحسن شعر. تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد. Keutamaan ilmu hanya karena ia menjadi perantara menuju ketakwaan yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan abadi di sisi Allah. Sebagaimana Muhammad bin Hasan menjelaskan syair, tuntunlah ilmu karena ilmu merupakan perhiasan, keunggulan dan pertanda segala pujian bagi pemiliknya. Wa innama syaraful ilmi, dan sesungguhnya hanya mulianya ilmu itu likaunihi, karena ilmu wasilatan ila taqwa, itu merupakan perantara kepada ketakwaan. Dengan ilmu kita bisa melakukan perintah Allah, betul? Dengan ilmu kita tahu yang dilarang oleh Allah. Tanpa ilmu kita nggak ngerti mana yang halal, mana yang haram. Ya. Allazi yustahaqqu bihi, yang berhak dengan ilmu itu al-karamatu indallahi, yaitu kemuliaan di sisi Allah. Dengan ilmu ini maka kita itu menjadi mulia di sisi Allah. Was-sa'adatu al-abadiyatu, kebahagiaan yang abadi. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan syi'run, sebagaimana ya sebuah syair dari Muhammad bin Hasan. Syairnya gimana? Yang tadi dibacakan itu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ta'allam, belajarlah kamu. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu, zainun adalah hiasan li ahlihi, bagi pemiliknya. Wa fadlun, dan keutamaan, wa unwanun, dan tanda likullil mahamidi, untuk tiap-tiap yang terpuji. Jadi dalam syairnya ini dikatakan bahwa kita ini diperintahkan, ayo belajar. Karena kalau sudah belajar kamu ini, ilmu itu adalah perhiasan. Jadi orang yang berilmu itu kelihatan. Ya, kelihatan. Dan meskipun kita itu bercampur dengan orang-orang yang enggak berilmu, pasti orang yang berilmu itu akan dimuliakan. Contohnya apa? Misalnya ada batu permata di antara bebatuan. Kira-kira batu permata kelihatan atau enggak? Tetap kelihatan. Ya, begitu juga dengan orang yang berilmu, akan dimuliakan pasti. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sing mengangkat itu Allah derajatnya. Ya, itu sudah Allah yang mengatakan. Jadi wes pasti kalau sudah punya ilmu pasti akan diutamakan. Entah itu sama manusia di sini, meskipun kita tidak, tujuannya bukan untuk dimuliakan manusia, tapi mulia di sisi Allah, ya. Tapi akan dengan sendirinya ikut, ya. Jadi kalau kita niatnya untuk Allah, urusan dunia ikut. Ibarat kita menanam apa? Padi, rumput juga ikut tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, padi belum tentu ikut tumbuh. Nah, begitu juga biasanya kalau orang yang berilmu, biasanya kan dipercayakan di kampungnya, ayo tolong dipimpin, betul? Ayo tolong imami, ayo tolong pimpin tahlil, ayo pimpin yasin, dan ayo minta tolong untuk memberikan mau'izah hasanah. Orang berilmu pasti diutamakan seperti itu. Saya nggak berilmu, ya sudah, nggak ada, ya. Oke, tak lanjutkan syairnya. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wa kun, dan jadilah kamu mustafidan, orang yang mengambil ilmu, kulla yawmin, di setiap hari, ziyadatan, pada tambahan, minal ilmi dari ilmu, wasbah, dan berenanglah kamu fi buhuril fawaid, dalam lautan faidah-faidah. Kalau bisa setiap hari itu ada tambahan ilmu. Jangan pancet pengetahuannya ini. Kalau bisa ya,
cari ilmu dari siapa saja. Kalau misalnya cuma wawasan-wawasan, bebas dari mana saja. Dari teman siapa, teman siapa, teman siapa. Bahkan dari binatang. Kalau memang itu baik, ambil. Ya, ibarat kalau binatang ngeluarkan dari pantatnya binatang putih-putih, ayam misalnya. Kira-kira diambil enggak? Ambil telur. Ya, tapi kalau misalkan manusia yang keluar kuning-kuning, meskipun manusia jangan diambil. Ya, ambil. Kalau misalkan ada pelajaran dari binatang, dari siapapun ambil. Tapi kalau misalkan belajar masalah agama, masalah akidah, harus dilihat gurunya siapa. Ya, harus benar-benar, jangan sampai malah tersesat gara-gara salah milih guru. Ya, boleh kalau kita mau baca-baca sendiri untuk tambahan wawasan, bukan nanti dijadikan dalil untuk nyalah-nyalahkan. Belajar baca sendiri, lihat Google, YouTube boleh. Tapi kalau misalkan dijadikan dalil untuk membantah ini, membantah itu, salah. Ya, kalau belajar ingin memperdalam, harus ada gurunya. Nggak boleh belajar sendirian. Karena kalau belajar sendiri, siapa gurunya? Setan. Kalau kita membaca ini, salah faham tentang bacaan kitab tidak akan menegur. Tapi kalau ada gurunya akan menegur. Yang benar ini bacaannya. Maksudnya ini. Ya. Nah, kalau bisa cari guru yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah, jangan sembarangan ya. Kalau misalkan ikut sebuah kajian, tiba-tiba di situ itu bukan malah adem, malah emosi, minggat, coba lanjutkan. Ya, kita ngaji ini biar apa? Tambah sopan, ya, tambah dekat dengan sahabat, bukan malah dijauhkan. Iki bid'ah, gak boleh bermakmum kepada ahli bid'ah. Nah, itu kan sudah menjauhkan itu. Ya, bukan malah membuat emosi orang. Belajar biar zikir, tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir. Zikir itu kan macam-macam. Ngaji ya zikir, baca Quran ya zikir. Kalau misalkan kita ngaji, kok malah enggak tenang, kok malah kayak emosi gitu, pindah. Berarti salah, ada yang salah di tempat ngaji itu. Ya, diingat harus ahli sunnah wal jamaah. Cirinya apa? Ahli sunnah wal jamaah ini cirinya, satu, bermazhab. Kalau ada yang bilang, saya enggak mazhab-mazhaban, saya langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pindah, enggak usah belajar mendalam kepada orang itu. Ya, enggak bisa orang langsung belajar dari Al-Quran dan hadis langsung itu. Enggak bisa. Kenapa? Al-Quran dan hadis ini ibarat air di dalam galon. Ya. Kalau mau minum, Mas Hasan itu kira-kira langsung galonnya dituangkan atau pakai gelas? Pakai gelas. Butuh perantara siapa? Ulama. Gelas itu ulama. Enggak bisa. Ya. Sekarang kan saya langsung, makanya saya paling nggak setuju kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya nggak setuju kalimat itu. Kenapa? Karena saya nggak pernah pergi dari Al-Quran dan Sunnah. Itu khusus bagi orang yang sudah pernah pergi. Makanya kembali ya. Saya dari dulu ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya ada yang membandingkan. Ustadz ini milih Imam Syafi'i apa ikut Al-Quran? Nah, kalau ikut Al-Quran versi pemahamanmu, berarti saya mengikuti pemahamanmu tentang Al-Quran. Malah lebih selamat ikut Syafi'i, ya kan? Ikut Syafi'i bukan berarti kita membuang Al-Quran dan hadis, tapi ikut pemahaman Imam Syafi'i tentang Al-Quran dan hadis, dan itu jauh lebih selamat. Faham? Saya mau ke Madura, Mas Hasan mau ke Madura. Saya hafal jalan Madura. Ikut saya atau berangkat sendiri biar lebih cepat? Ikut saya, langsung nyampe. Berangkat sendiri, saya pakai Google Map, diputer-puter gak jelas, gitu kan? Paham maksudnya? Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal barri wat taqwa wa a'dilu qasidi. Tafaqqah, belajarlah fikih. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya fikih afdalu qaidin, paling utamanya penuntun, ilal birri, kepada kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan, wa a'dalu qasidin, dan paling adilnya sesuatu yang adil. Biar tahu ya masalah ibadah-ibadah dan lain sebagainya, fikihnya harus dipelajari. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal dengan tanpa ilmu ditolak, tidak diterima. Salat puluhan tahun, ada yang cuma ngikut-ngikut tok, ya kan? Enggak tahu ilmunya, ditolak emang. Harus diilmuni dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Huwal ilmu. Ilmu fikih itu adalah ilmu, al-ilmu al-hadi, yang menunjukkan ila sunanil huda, pada jalan-jalan hidayah.
Huwa, ilmu fikih itu al-hisnu, yaitu benteng. Yunji, yang menyelamatkan ilmu fikih itu min jami'i syadaidah, dari semua penderitaan. Aman kalau kita sudah ngerti ilmu fikih itu. Ya. Jadi ini batal enggak ya kalau saya sholat? Enggak, ngerti ya. Kalau saya misalkan sujud gak membaca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, batal enggak kira-kira? Enggak, karena bacaan subhan rabbiyal a'la wa bihamdi hukumnya sunnah. Nah, gitu. Jadi ngerti. Fa inna fakihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Fa inna fakihan, karena sesungguhnya seorang ahli fikih, wahidan, satu, mutawarri'an, yang warak, asyaddu 'ala syaitani, itu berat atas syaitan, min alfi 'abidin, dari 1000 ahli ibadah. Satu ahli fikih itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah, tapi nggak ngerti apa-apa. Makanya diceritakan itu, setan itu mau masuk ke suatu tempat, ke dalam masjid, itu nggak berani. Ketika ditanya, kenapa kamu kok nggak berani, hei setan, untuk masuk? Saya takut. Takut kemana? Di situ kebetulan di dalam masjid itu ada orang yang tidur, satunya sholat. Saya takut. Takut ke siapa? Orang yang sholat? Enggak, saya takut kepada orang yang tidur itu. Ternyata orang yang tidur, konon katanya adalah ahli fikih. Kenapa? Nggak berani masuk. Khawatir kalau saya masuk, orang yang tidur itu bangun, membenarkan orang yang lagi sholat itu tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Maka saya nggak berani masuk. Biarkan orang yang bodoh itu sholat, salah kabeh itu. Paham maksudnya? Gitu. Ini sudah masuk tema berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan ke berikutnya tentang yang disampaikan tadi. Coba. Minum dulu, biar nggak salah paham. Minum. Nanti aku adem minum sih. Oke, silakan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan sebelum dilanjutkan. Ya, begini Ustaz, ada pertanyaan sedikit gitu ya, mengenai fenomena hari ini gitu ya, kebelakangan hari ini. Terkadang bagaimana cara kita untuk menghindari atau menjauhi gitu ya dari suatu organisasi atau suatu kajian yang dimana itu ya memberikan suatu hal yang bukan ketentraman dalam hati tapi kepanasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bagi saya kan orang awam gitu kan, terkadang mungkin akan dengan mudah gitu ketika kalau tiba-tiba ditanya oleh seorang ustadz, di mana dalilmu sampai kamu mengatakan seperti itu gitu. Kalau kami sebagai orang awam gitu, bagaimana cara menjawab yang baik tanpa yang notabene tanpa didasari ilmu, untuk menghindari dari ustadz-ustadz yang konon katanya itu memberikan gitu suatu hal yang justru malah emosi di situ. Tapi kalau kita nggak bisa jawab, akhirnya kan juga disalahkan. Nah, bagaimana kita cara menjawab dengan baik tanpa dasar ilmu supaya kita selamat dari ustadz ataupun pemuka agama yang lebih memfokuskan kita untuk emosi kepada suatu golongan seperti itu, Ustaz. Ya, supaya terhindar dari yang seperti itu, kelompok-kelompok yang seperti itu, ya biasakan ngumpul dengan teman-teman yang satu pemahaman. Meskipun kita bukan berarti memutus silaturahim. Kadang-kadang di kelompok lain malah memutus silaturahim, betul? Ya, yang awalnya harusnya ngaji itu jadi tambah akrab, persaudaraan antara umat Islam tambah lengket, itu jadi menjauh. Nah, ini kan berarti ada yang salah dari cara ngajinya. Nah, kalau kita jangan sampai kita merenggangkan, rangkul semuanya. Kalau dalam urusan dunia, rangkul semuanya, ya. Tapi kalau masalah urusan agama, urusan akidah, ya kita ngumpulnya, belajarnya, ya cok campur-campur. Apalagi kalau orang awam ngaji di sini, ya. Kadang-kadang ya tertarik dengan kalimat ini, ngajinya sunnah banget, ya. Padahal harusnya lengkap, ya, ahli sunnah wal jamaah, jangan dipotong ambil sunnahnya tok. Ya akhirnya ya terjadi kayak gitu. Sunnah ini kan sebuah hukum. Kalau sudah berbicara hukum ada 5. Ya, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ketika sudah mengatakan ini kajian sunnah, pasti akan muncul loh. Berarti ada kajian wajib, ada kajian mubah, ada kajian makruh, ada kajian haram. Ya.
Jadi seakan-akan itu merasa dirinya gitu loh. Ada laundry sunnah. Ya apa laundry sunnah ada kan? Berarti apa? Berarti yang lain secara tidak langsung kan tersinggung loh. Berarti saya ini laundrynya nggak sunnah. Warkop sunnah. Isinya murotal. Padahal kan bid'ah sebenarnya kan. Nggak ono di zaman Nabi warkop itu kan. Nggak gitu kalau misalkan mau kita jujur gitu loh. Ya, intinya ngumpul ya. Ngumpul dengan ya ulama-ulama atau para asatid dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau misalkan kita juga ngumpul pas ditanya, lah kamu kok melakukan ini? Mana dalilnya? Sedangkan kita kan nggak ngerti dalilnya mana. Oh langsung aja. Waduh saya nggak ngerti kalau masalah dalil. Kalau mau diskusi langsung aja ke ustadz saya. Gitu aja. Wes, nggak usah malah di ini. Pokoknya ngeyel, wes nggak ngerti ngeyel. Itu malah senjata makan tuan. Ya kadang-kadang dari kita ahli sunnah wal jamaah ini karena kebanyakan nggak ngerti, cuma asal share, itu malah menjadi senjata makan Tuhan. Contohnya apa? Nge-share hadis-hadis palsu itu loh. Akhirnya dari kelompok yang nggak senang dengan hadis palsu, wah ini loh yang di-share hadisnya palsu, ya kan? Siapa yang puasa Rajab di hari pertama, hari kedua, hari ketiga diampuni 80 tahun. Itu kan nggak mungkin, kok malah lebih keren dari Lailatul Qadar gitu kan? Jadi ciri dari hadis itu dhaif atau maudhu palsu, yaitu biasanya besar, amalan sedikit, pahalanya besar. Yo, ibarat haji, umroh sampai 30 kali. Kok bisa gitu kan? Itu sudah ciri-ciri itu tanda-tanda. Kalau hadis dhaif itu masih bisa sebagai fadhailul a'mal untuk dikerjakan. Tapi kalau hadis palsu enggak boleh. Apalagi mengatasnamakan Rasulullah. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar kata Nabi. Siapa yang berdusta atas namaku kata Nabi secara sengaja berarti sudah menyiapkan kunci di neraka. Tempat duduknya di neraka. Makanya jangan asal ini Nabi bersabda an-nadhafatu minal iman. Itu hadis bukan? Bukan. Tapi bukan berarti salah. Itu pepatah Arab, betul ya, tapi jangan sampai ini Nabi bersabda. Nah, kan berarti memang atas namakan Nabi, kita berdusta atas Nabi. Meskipun maknanya benar, gitu loh. Ya. Man arada dunya itu kan sebuah bukan hadis kan? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, ya kan? Man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Man arada ya, iya, maka sampaikan aja. Apa misalkan dalam sebuah apa namanya itu? Dalam sebuah pepatah Arab mengatakan gitu. Ya. Coba dicek, itu hadis apa bukan? Hadis apa bukan? Coba saya cek, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin keduanya, maka dengan ilmu, ya kan? Dunia dan akhirat. Coba dicek. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Man arada dunya, itu kata-katanya siapa? Dicek. Man arada dunya. Imam Syafi'i ya. Sudah ketemu? Ya sudah. Berarti ya qala Syafi'i gitu harusnya ya. Oke, lanjut. Ada yang mau diskusikan lagi? Oke, lanjut. Hah? Halo? Nanti di sesi selanjutnya mungkin Ustaz. Sesi selanjutnya kasih lanjut ini dikit. Ilmu akhlak. Baru panjang lagi nanti. Gini. Ilmu akhlak ya. Ya, tapi sedikit pertanyaan lagi. Oke. Ini kan memang ada hukumnya bagaimana gitu saat ketika memang kita mempelajari ilmu itu yang sah. Kan kemarin kita dikatakan pelajarilah ilmu itu yang kamu kerjakan, yang kamu butuhkan dan yang kamu profesi di situ gitu kan dalam arti. Nah, di sini juga kita kan juga seorang kayak polisi gitu kan, apapun juga kita kan juga mengetahui ilmu. Mungkin ada seorang yang belajar ilmu hipnotis, kemudian ilmu tentang permalingan, mungkin gitu ya, oh ini cara menghadapi maling seperti ini, itu seperti ini. Nah, sedangkan kembali ke tadi, itu bukan ke profesi, itu tetap kita berlaku wajib atau sunnah dengan tujuan untuk membantu itu, atau bagaimana itu cara menanggapi dan hukumnya itu seperti apa?
Maksudnya gimana? Itu poinnya itu. Misalkan kan kita bukan seorang maling gitu kan, tapi kita juga belajar. Sekalipun itu bukan profesi kita dan kita belum tentu butuh untuk hal itu, seperti itu. Jadi kan sudah disebutkan di sini bahwa tidak semua ilmu hukumnya wajib buat kita. Jadi yang wajib itu adalah ilmu yang berhubungan dengan hal yang fardu ain. Kalau yang bukan fardu ain itu ilmu tambahan saja. Ya seperti itu, ilmu permalingan ya. Untuk mengetahui strateginya maling itu seperti apa, itu bukan ilmu wajib. Jadi nggak wajib, cuma tambahan. Kalau kita belajar untuk menghadapi ini dapat kesunahan. Ya, seperti ilmu kedokteran. Itu bukan kewajiban bagi kita, tapi fardhu kifayah, harus ada satu yang menguasai tentang ilmu kedokteran. Gitu ya. Jadi ya nggak perlu kita wajib saya ini harusnya. Tidak apa-apa kalau misalnya memang sudah menguasai yang fardu ain. Belum menguasai fardu ain malah yang ilmu permalingan yang menguasai. Akhirnya malah jadi maling ya. Repot malah terjerumus. Ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan kalau lagi ilmu akhlak ini sekarang ya. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jus'ati wat takabburi والتوادع والعفة والإسراف والتقرير وغيرها والتقتير وغيرها فإن الكبر والبخل والجبن والإسراف حرام ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها. Bawahnya nih. Artikan ya. Setiap muslim wajib pula mempelajari ilmu akhlak seperti dermawan, kikir, takut, keberanian, sombong, merendahkan hati, menjaga kehormatan diri, berlebih-lebihan, terlalu irit dan lain sebagainya. Sesungguhnya kesombongan, kikir, penakut dan berfoya-foya hukumnya adalah haram dan tidak mungkin menghindarinya kecuali dengan mempelajarinya dan mempelajari sifat kebalikannya. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi, demikian juga wajib hukumnya ya dalam semua akhlak. Nahwul judi seperti dermawan, wal bukhli dan gigir, wal jubni dan penakut, wal jur'ati dan berani, wat takabburi dan sombong, wat tawaddu'i tawaddu, wal iffati dan menjaga kehormatan diri, wal israfi dan berfoya-foya, wat taktiri dan terlalu hemat, pelit ya, wa ghairiha dan selain yang disebut tadi. Jadi wajib juga mempelajari ilmu-ilmu tentang akhlak. Tawaddu ya, jangan merasa dirinya lebih baik. Kan kadang-kadang wis muncul kayak gitu, ngaji malah merasa lebih baik. Ini yang paling sunnah, ini gerakan sholat yang paling sunnah, wis muncul kan kayak gini. Nah itu kan sudah muncul rasa sombong. Namanya sombong itu bukan karena dia pakai baju bagus, bukan itu. Yang namanya sombong itu al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Jadi kalau dikasih tahu, Mas Hasan tak kasih tahu, wis jelas dalilnya, saya nolak, berarti sudah ada kesombongan. Kadang-kadang kan kayak gitu kan, kalau sudah pemahamannya terdoktrin ini, dikasih tahu dalilnya, saya melakukan ini, dalilnya ini, nolak. Kadang-kadang kayak gitu, sudah muncul kesombongan sebenarnya itu. Atau merendahkan diri, itu bid'ah itu, sing sunnah ini. Itu kesombongan itu, kayak gitu itu. Nah ingat ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada satu sebesar biji atom atau apa? Dzarrah, biji sawi, kesombongan. Gitu merasa paling sunnah. Kan enggak sunnah kan? Nah, makanya harus dipelajari yang seperti itu. Fa innal kibara, kana sesungguhnya sombong, wal bukhlah dan kikir, wal jubna dan penakut, wal israfa dan berfoya-foya haramun, hukumnya haram. Wala yumkinu dan tidak mungkin at-taharruzuh menjaga diri anha dari yang disebutkan tadi illa bi ilmiha, kecuali dengan mengetahui yang tadi disebut. Jadi karena itu haram harus kita pelajari dan pelajari kebalikannya. Oh, kikir ini haram, berarti kita nggak boleh kikir. Pelajari gimana? Paham maksudnya? Oh, sombong nggak boleh. Pelajari ilmu tentang
Kebalikan dari sombong, tawadu. Ya. Kalau kita ketemu dengan orang lain, jangan merasa diri kita ini lebih baik. Ketemu anak kecil, ya merasa, wah ini anak kecil jangan-jangan lebih baik dari saya. Dia nggak punya dosa apa-apa, saya dosa wis banyak. Gitu loh. Ketemu orang yang tua, wah ini orang tua ini pasti lebih baik dari saya. Pasti amalannya sudah banyak, saya amalannya masih sedikit. Gitu. Ketemu orang kafir pun langsung lebih baik. Jangan-jangan orang kafir nanti saat meninggal diberikan hidayah oleh Allah, matinya husnul khotimah. Lah saya, jangan-jangan saya malah dicabut hidayah saya, mati su'ul khotimah. Gitu. Ya. Harus seperti itu. Ya, illa bi ilmiha, kecuali mengetahui ilmunya, wa ilmi ma yudaduha, dan mengetahui yang berlawanan dari yang tadi itu. Oke, lanjut. Tinggal satu paragraf. فيفترض على كل إنسان علمها فيفترض على كل إنسان علمها وقد صنف السيد الإمام والأجل الأستاذ الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتابا في الأخلاق ونعماما سنف فيجب على كل مسلم حفظها. Maka wajib bagi setiap orang Islam mempelajarinya. Sayyid al-Imam yang agung yang wafat dalam keadaan syahid, Nasiruddin Abul Qasim, telah menyusun sebuah kitab yang terbaik di bidang akhlak. Maka wajib bagi setiap muslim mengkajinya. Fayuftaradu ala kulli insanin, maka diwajibkan atas setiap manusia ilmuha, untuk mengetahui yang tadi disebut di atas tadi itu. Ya, tentang masalah akhlak-akhlak itu. Wa qad sannafa, dan sungguh telah mengarang, as-sayyidul imam, yaitu sayyid yang menjadi imam, al-ajal yang agung, al-ustad yang menjadi guru, asy-syahid yang syahid, Nasiruddin penolong agama, Abul Qasim, Abu Qasim, kitaban sebuah kitab, fil ahlaki, tentang akhlak, wa ni'ma ma sunnifah, dan sebaik-baik sesuatu yang dikarang. Jadi Abul Qasim ini menulis kitab akhlak, dan ini kitab yang sangat bagus, katanya diceritakan di sini. Fayajibu ala kulli muslimin, maka wajib atas setiap muslim hifdzuha, untuk menjaganya. Ya, menjaga akhlak. Kalau bisa punya kitabnya, pelajari yang ditulis oleh Abul Qasim ini. Ya gak harus ini, pokoknya ilmu-ilmu tentang akhlak itu banyak. Salah satunya ini akhlak dasar ini. Ya, akhlak sebagai penuntut ilmu. Kadang-kadang kan orang yang menuntut ilmu gak punya akhlak. Betul? Cuma belajar Sabtu Minggu, nyalahkan kiai-kiai yang sudah 20 tahun, 30 tahun mondok. Ya, cuma bacaannya itu cuma terjemah Al-Quran dan hadis, terus nyalahkan para ahli-ahli kitab kuning yang sudah hafal nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Banyak kan sekarang kayak gitu. Ya. Cuma menang gaya pakaiannya sudah sunnah, terus nyalahkan kiai-kiai, itu isbal gitu kan. Kan repot kalau kayak gitu itu. Ya. Kalau kita lihat, belajarnya sunnah, hadis yang dipelajari, Al-Quran yang dipelajari. Tapi kalau kita lihat, jalan di depan orang yang tua, petang-teng, coba lihat di masjid-masjid, gak ada nunduk-nunduknya. Kenapa? Nunduk dikatakan bid'ah. Ya, ada di YouTube itu. Jalan seperti ini bid'ah, gak ada contohnya di zaman Nabi, gitu. Gak boleh kita rukuk kepada manusia. Lah siapa yang rukuk? Dia itu gak ngerti, mendefinisikan sendiri, disalah-salahkan sendiri. Tahu? Pernah lihat itu? Gini dibilang rukuk. Rukuknya gak kayak gitulah. Rukuk itu kan perlu dimulai dengan takbir. Dia gak paham tentang rukuk. Makanya memaknai sendiri, disesat-sesatkan sendiri. Yaitu orang yang model kayak gitu itu ya yang jangan sampai diikuti. Ngerti maksudnya? Pernah lihat orang kayak gitu di YouTube ya kan? Gak boleh nunduk. Lah ya apa? Inilah akhlak ini kepada orang tua. Ya kita contoh aja. Habib Munzil Al-Musawa yang pernah saya ceritakan itu, ketika memberikan undangan untuk acara majelis Rasulullah kepada Kiai Maimun Zubair. Ya, wah, ini undangan dari Rasulullah. Kalau ada undangan sholawatan,
Itu berarti secara tidak langsung Rasulullah yang mengundang. Jangan malah selawat lama iki pasti ini. Ini undangan dari Rasulullah ini. Harus seneng. Habib Munzir ketika pulang tidak membelakangi gurunya. Jalan mundur sampai Kiai Maimun Zubair gak kelihatan. Baru berbalik. Oh, itu akhlak namanya. Kayak gitu yo dibilang bid'ah. Gak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya. Repot kalau kayak gitu itu. Ada lagi untuk berdiri menyambut. Itu nggak boleh, ya. Padahal kalau kita lihat kita ini diperintahkan untuk berdiri kepada sayyid-sayyid atau ahli-ahli yang dimuliakan. Kita diperintahkan sunnah. Itu nanti ada kajian ahli sunnah wal jamaah nanti. Kalau sudah hatam nanti kita belajar dalil-dalil semuanya. Yasin tahlil itu dalilnya apa? Ya, niat dilafalkan itu apa? Biar ngerti sekalian. Kalau bisa dihafalkan itu. Dihafalkan terus menang debat, guys. Ya, tapi nggak perlu ya. Ngaji itu bukan untuk berdebat, tapi untuk apa? Ibadah kita supaya baik, gitu. Ya, di sini mungkin ada pertanyaan. Ya. Jadi gini, pertanyaan yang tadi tentang kita salah satunya untuk yang wajib kita pelajari di ilmu akhlak itu adalah tentang takut gitu Ustaz nih, ini dan penakut gitu kan. Nah, adapun bagaimana cara kita itu mengetahui gitu, dalam arti hampir mirip gitu. Ketika warok kita berhati-hati, kemudian ada yang itu bagus, kemudian was-was yang itu terlihat bagus tapi itu dari setan sebenarnya. Itu bagaimana cara kita untuk mengetahui itu dan bagaimana cara kita untuk menjaga dari jauhnya rasa was-was dari kita supaya kita tetap warok gitu Ustaz. Ya. Was-was ini kan penyakit ya sebenarnya. Ada yang ngaji malah was-was. Usolli sampai diulang-ulang kayak gitu. Banyak itu di pondok-pondok pesantren itu ya, santri-santri. Ya, karena salah memahami, akhirnya jadi was-was. Wudu diulang-ulang, selesai sampai sholat berjamaah selesai. Nah, ada beberapa kemungkinan kalau orang was-was itu. Satu, dia nggak punya ilmu. Dua, dia goblok. Gitu aja ya. Makanya jangan jadi orang goblok. Caranya gimana? Belajar. Ya. Jadinya ngerti. Oh alah, nggak was-was jadinya. Ya, awalnya saya was-was ya. Orang yang was-was. Sholat itu, wudu itu kalau nggak lama di kamar mandi wudu nggak bisa, nggak keluar. Kan? Habis wudu, ininya kayaknya nggak basah, wudu lagi. Dulu. Dan saya sudah tahu sekarang apa alasannya kenapa kok ini. Kayak saya nggak punya ilmu. Padahal ilmunya kan kalau sudah yakin kena semuanya, wes sah. Ya, setan itu senangnya, iku loh belum basah. Nah orang nggak punya ilmu, aduh ya kayaknya nggak basah, ngulang lagi. Tapi kalau orang yang punya ilmu, wes kok, ya saya yakin. Kalau sudah yakin kan wes sudah. Meskipun ternyata memang nggak basah gitu loh. Kalau sudah yakin, kalau ilmu fikih, wes gitu loh. Yakin suci. Padahal sebenarnya najis, tapi lupa ini suci menajis. Tapi saya kayaknya yakin ini suci nih. Lupa kalau pernah kena najis, sah. Gitu loh. Begitu juga. Pokoknya kayaknya saya fullest lengkap meskipun ternyata lupa gitu loh. Ini 3 rakaat ini saya kayaknya 4 sudah ini. Salam. Ya sudah sah. Ini keyakinan kita meskipun ternyata 3. Kecuali ketika kita ingat di perjalanan. Oh, ini 3 kayaknya. 4 atau 3 loh kalau masih belum selesai. Ya. Kalau misalkan wis selesai gitu loh, kita ingat, nggak ingat sama sekali, tapi ternyata 3. Padahal sholatnya isya. Ngerti maksudnya? Wis selesai gitu. Kita yakin wis 4 gitu. Ulang, wis sah. Tapi kan kalau ingat sebelum selesai kan diambil yang tersedikit. 3 rakaat wis ditambah. Gitu. Itu juga harus ada ilmunya. Nanti kita kaji juga masalah ilmu-ilmu itu. Biar ngerti tentang rincian-rincian masalah sholat. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini mungkin terakhir Ustaz, sebelum di segmen ini. Berkaitan dengan ilmu fikih itu kan berarti berkaitan dengan ilmu syariat gitu. Saya teringat dengan cerita yang sangat terkenal gitu, kaitannya dengan Nabi Musa dan juga Nabi Khidir gitu. Kalau saya menerjemahkannya kan beliau, berarti Nabi Musa ini kan yang melarang gitu kan. Maksudnya ketika Nabi Khidir melakukan ini gitu kan, ini dosa gitu, jangan. Mungkin saya menganggapnya Nabi Musa ini adalah orang yang teguh dengan fikihnya gitu, dengan syariatnya gitu. Lantas bagaimana dengan Nabi Khidir ini Ustaz, seperti itu? Malah main bunuh gitu ya. Iya. Main merusak gitu ya. Iya.
Atau mungkin ada tingkatan lagi yang lebih itu, atau memang ada apa nanti? Allahu a'lam. Saya tanyakan ke jenengan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu diutus ke seluruh alam, seluruh dunia semuanya, bahkan alam manusia juga alam jin. Tapi kalau nabi-nabi yang lain itu satu kelompok saja. Ngerti maksudnya? Nabi Musa ke kaumnya. Syariat Nabi Musa pada kaumnya, ya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Begitu juga Nabi Khidir, kaumnya beda. Paham maksudnya? Syariat Nabi Khidir, ya beda. Gitu boleh, gitu boleh, gitu boleh. Paham maksudnya? Makanya ketika bertemu, beda. Ngerti sekarang? Karena memang beda syariatnya, pensyariatannya juga beda. Antara kaum Nabi Musa, Nabi Khidir dakwanya beda, ya, juga sasarannya beda. Nabi Musa juga sasarannya ke ini, gitu loh. Paham maksudnya? Makanya ketika bertemu, syariatnya kan beda akhirnya. Tapi maknanya juga beda, lebih dalam kalau yang Nabi Khidir itu. Ya, mungkin Allah memerintahkan Nabi Khidir dengan cara yang seperti itu, model seperti itu. Ya, dengan cara Allah memberikan apa itu? Memberikan, ya ngasih tahu gitu, apa namanya? Ya pas ngerti gitu, bahwa ini nanti akan ini wis gini. Caranya dakwanya Nabi Khidir modelnya gitu, ke kaumnya seperti itu. Beda dengan Nabi Musa yang mungkin langsung, ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya. Makanya kan ada syarat dulu. Nabi Khidir sudah memperingatkan ketika Nabi Musa ingin ikut Nabi Khidir. Nabi Khidir kan sudah ngomong dulu, kamu nggak akan mampu. Karena Nabi Khidir tahu, ini beda nanti kita ini. Beda ya, kamu ini nanti modelnya gini, ini nggak boleh ini. Saya ini modelnya gini, gitu loh. Ya, ya kita kan nggak tahu di syariat Nabi Khidir itu diharamkan atau tidak. Kalau di syariat Nabi Musa kan jelas nggak boleh. Nah, beda arahnya beda. Jadi Nabi itu kan ada yang di kaum ini, dan itu nggak bisa keluar kaum. Misalkan saya jadi Nabi, ya saya cukup di Nizar, nggak boleh ngambil alih posisi. Misalnya Mas Hasan di Buduran, saya pindah ke sana, nggak boleh. Ini tugasnya ini. Tapi kalau Nabi Muhammad full semuanya masuk semuanya. Dan yang sesuai dengan syariat maka akan dilanjutkan oleh Nabi. Seperti Nabi Ibrahim kan dilanjutkan syariatnya. Yang nggak sesuai nggak dilanjutkan. Ini yang harus diikuti. Kalau misalkan ada Nabi, ya, ada orang misalkan orang Nasrani yang benar-benar Nasraninya itu mengikuti Nabi Isa beneran, yang nggak sudah berubah, ternyata Nabi Muhammad lahir, pasti dia itu akan ikut Nabi Muhammad. Kalau misalkan saya ikut tetap Nasrani, ikut Nabi Isa, nggak mau ikut Nabi Muhammad, nggak boleh. Meskipun itu murni masih nggak boleh. Ketika sudah ada Nabi Muhammad, harus pindah ke yang ada itu. Faham maksudnya? Jadi beda. Nabi Musa ini lahan dakwahnya area sini, Nabi Khidir area dakwahnya mungkin tingkatannya beda, ya kan? Juga orang-orangnya juga beda. Makanya beda nanti cara apanya? Perlakuannya beda. Gitu. Terima kasih Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada nggak apa-apa. Ya, mungkin ini berkaitan dengan dunia pendidikan gitu, Ustaz. Entah ini memang sudah jadi jalannya takdir atau bagaimana, karena memang ilmu akhlak ini kan juga ilmu yang sangat penting gitu ya, terkhusus untuk para pelajar, yang dimana sekarang itu dengan canggihnya teknologi juga kekurangannya, mungkin kelebihannya kita bisa memperoleh wawasan yang bebas, yang instan itu. Tapi ada di sisi lain juga berkaitan dengan kepribadian, karakter, akhlak, yang sehingga itu merubah atau mengurangi nilai dari moral atau akhlak itu sendiri. Nah, bagaimana pandangan Ustadz untuk mengenai fenomena ini gitu di dunia pendidikan seperti itu, Ustadz? Singkatnya gimana? Singkatnya bagaimana bagaimana cara kita untuk tetap menjaga ilmu akhlak kita di situasi yang tidak mendukung kita untuk belajar ilmu akhlak, karena sudah ada ilmu yang bisa kita raih dengan cepat tanpa harus datang dan belajar di guru. Ya, sekarang kan orang nggak mementingkan akhlak kan, banyak yang pintar tapi akhlak nggak ada. Buktinya kalau dulu kita ngaji, sekolah di madrasah, duduk di tempat guru berani apa enggak? Gak berani. Tapi kalau sekarang diinjak-injak, ya kan, lari nginjak kursi gurunya, berdiri di atas gurunya, itu kan berarti kurang, sudah hilang akhlak itu.
Kan repot kalau kayak gini nih. Ya gimana mau berkah ilmunya kalau sudah nggak punya akhlak. Padahal akhlak atau adab ini di atas ilmu. Ya kan? Nah, bagaimana solusinya supaya kita ini tetap gitu akhlaknya gitu ya. Dalam dunia pendidikan, ya ini di Al-Hikmah itu makanya bagus kan, berbudi dan berprestasi. Oh ya, ya didahulukan berbudinya daripada berprestasi. Prestasi kan ilmu, berbudi kan akhlak. Oh, akhlak di atas ilmu. Sebenarnya kan gitu, keren itu. Dan di Al-Hikmah itu juga ini jadinya promosi ya, masuk Al-Hikmah semuanya. Ya, di Al-Hikmah kan setiap awal pelajaran itu ada namanya bina karakter. Nah, itu ngajari akhlak. Itu harus dimanfaatkan itu. Dimanfaatkan benar-benar itu. Karena kan pelajaran banyak masalahnya. Ya, ada bahasa Inggris, ada pelajaran ini, pelajaran. Nggak ada khusus pelajaran akhlak, nggak ada. Ada Al-Islam cuma satu dalam seminggu kan. Nah, makanya di Al-Hikmah itu biasanya di pagi hari mulai dari jam 7 sampai 7.30 setiap hari itu ada bina karakter, itu sebenarnya harus dimanfaatkan itu. Kayak gitu itu. Bagaimana kalau yang nggak sekolah di Al-Hikmah? Ya sekolah di Al-Hikmah ya, saya guru Al-Hikmah. Ya sekolah di Al-Hikmah. Nah, enggak sekolah di Al-Hikmah, ya ngaji ke sini bareng gitu ya. Di Majelis Al-Anwar ya, ngaji. Biasanya kita kan juga membahas masalah akhlak. Akhlak-akhlak para penuntut ilmu. Ya ini nanti akan kita ajari akhlak ini. Bagaimana solusinya? Ya kita ini ngaji. Kitab-kitab yang kayak gini kan sudah jarang. Mempelajari kitab klasik ini kan namanya kitab klasik. Ya, kitab yang sekarang dilihat itu adalah kitab yang terjemahan yang tebel-tebel dan lain sebagainya. Nanti di sini ada, jangan mempelajari kitab-kitab yang baru, pelajari kitab-kitab yang dulu dari ulama-ulama terdahulu. Ada di sini. Bahkan memulai ngaji pun dikasih tahu. Kalau mau mulai ngaji, mulai di hari Rabu. Ada. Makanya Majelis Al-Anwar, kenapa kok Selasa malam Rabu? Malam Rabu kan sudah masuk Rabu. Karena berdasarkan ini saya ngambil. Kenapa kok nggak malam Jumat ada Ustaz sholawatannya? Enggak, karena ngaji itu. Di sini nanti akan dijelaskan. Gimana? Itu tadi saya mau tanyakan, salah satunya kenapa Majelis Al-Anwar dimulai hari. Karena kita tidak memaknai hari Rabunya, kenapa dimulai Selasa malam? Selasa malam. Kenapa? Yaitu Selasa malam itu kan sudah masuk Rabu. Di sini ada penjelasan. Kalau mau memulai sesuatu kebaikan, itu awali di hari Rabu. Selasa malam itu kan sudah masuk Rabu, ya kan? Kalau dalam Islam. Makanya saya rutinkan dari awal itu nggak pernah berubah. Malam Rabu terus. Saya ngaji ke om saya. Jadi saya ngaji ini ke om saya biasanya. Langsung khatam kitab berkali-kali itu ngaji langsung ke om saya. Waktu saya di Madura, naik ke atas gunung. Rumahnya om saya itu di gunung, pondok pesantrennya. Naik ke gunung sekitar 30 menit baru pulang. Nah, setelah saya di sini tetap ngaji. Caranya ngaji gimana? Saya ngaji 1 jam. Pakai headset, pakai kitab, di sana didengarkan, saya baca kitab. Kitab Safinatun Najah, Fathul Qorib. Saya sampai habis jutaan. Untuk menghatamkan kitab, telepon biasa. Om saya nggak punya WA. Nek WA kan enak. Saya telepon biasa, baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atabu basira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasa Madura. Sampai hatam berkali-kali. Salah dikasih tahu kalau salah. Gitu. Ya wis, gitu. Ada lagi? Cukup. Oke. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, itulah kajian yang sudah kita selesaikan pada malam ini tentang keutamaan ilmu dan juga ilmu akhlak gitu ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat untuk kita. Wajib untuk belajar ilmu dan harus mengutamakan akhlak untuk mengontrol ilmu itu sendiri, terlebih untuk mengontrol hawa nafsu kita sebagai manusia. Jika kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, insyaallah kita lebih mulia daripada malaikat. Dan semoga kita tetap bisa menjaga supaya tidak terlalu sombong tadi. Ada kata sombongnya yang nantinya kita akan sama dengan iblis yang ilmunya tinggi ya Ustadz ya. Tapi dia tidak mau bersujud pada Nabi Adam karena merasa dirinya lebih pantas. Seperti itu. Jadi semoga kajian ini bisa memberikan kita banyak manfaat, terlebih untuk perbaikan diri. Jadi semoga kita istiqomah dalam berbuat kebaikan. Seperti itu Ustadz. Syukron atas bimbingannya. InsyaAllah teman-teman kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Dan di bab InsyaAllah yang semuanya yang penting untuk kita bahas. Dan kita bawa bekal, buat bekal untuk
perbaikan ke depannya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bertemu di sesi selanjutnya, tetap istiqomah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.